Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, admin bermaksud akan mengulas dan berbagi informasi seputaran Web3, di mana hal ini sangatlah penting bagi kita para pionir pemula yang baru saja bergabung dan mulai mempelajari tentang proyek P-Network, dunia kripto pada umumnya, termasuk berapa lama sampai Web3 menjadi global. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan proyek P-Network yang saat ini kita jalankan bersama. Semoga menjadikan manfaat. Seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini. Jika dirasa ada manfaatnya, bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai Web3, berapa lama sampai Web3 menjadi global? Sebelum mesin pembakaran internal, orang hanya mengetahui UAF, kata-kata Nicholas Kokalis di Konsensus 2025. Bukan hanya metafora teknologi, itu adalah pernyataan tentang revolusi pengetahuan ketika umat manusia menghadapi web baru yang bukan hanya meningkatkan internet, tetapi dunia digital yang sama sekali berbeda. Kemudian pertanyaannya adalah, berapa lama Web3 akan universal? Sahabat Yasdar, secara historis, setiap revolusi infrastruktur dimulai sebelum orang sepenuhnya memahami dampaknya. Mobil pernah dianggap lebih berbahaya daripada kuda penari. Internet pernah dikritik sebagai perpustakaan dan permainan tentara. Sekarang, Web3 juga skeptis selama bertahun-tahun. Namun, infrastruktur Web3 mulai menyebar di bawah tanah. Contoh, tipikal adalah dompet V-MetaMask. Phantom tersedia di browser, ponsel, dan aplikasi perpesanan seperti Telegram. Kemudian, AI tidak hanya membantu mengembangkan dunia, tetapi juga melakukan transaksi autentikasi identitas dan interaksi di blockchain tanpa pengguna perlu mengetahui kodenya. Selanjutnya, kontak cerdas menggantikan komitmen hukum tradisional dalam aplikasi DeFi, games, asuransi, dan e-commerce. Jika Web2 adalah dunia di mana semua data disimpan secara terpusat, disensor oleh Big Tech, dan rentan terhadap eksploitasi, maka Web3 adalah dunia di mana setiap individu adalah pemilik data, pemilik identitas, dan perilaku digitalnya itu sendiri. Web3 adalah internet dengan konstitusi digital baru di mana kekuasaan tidak menjadi pusat tetapi diprogram dalam sumber terbuka. 5 tahun ke depan mulai 2025 ini akan menjadi periode elektrifikasi Web3 ketika pengguna mulai menggunakan Web3 tanpa mengetahui bahwa mereka menggunakan Web3. Nah, kemudian platform seperti P-Network sedang membangun sistem operasi yang terdesentralisasi, di mana aplikasi apapun berjalan tanpa server tradisional. Orang tidak perlu memahami blockchain, masih dapat menggunakan aplikasi, mengirim uang, menerima pembayaran, menandatangani sertifikat hanya melalui dompet. Oleh karena itu, pemerintah khususnya di Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah telah mulai menguji CBDC, identitas digital atau DID, dan transparansi data pada blockchain untuk mengurangi penipuan dan meningkatkan efisiensi tata kelola.
Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, perusahaan swasta tidak punya pilihan. Ketika pengguna menuntut data transparan, iklan yang adil, aset digital yang benar-benar milik mereka, integrasi Web3 adalah cara bertahan hidup daripada sekedar inovasi. Ini adalah tahap di mana orang mulai beralih dari mengalami Web3 ke secara tidak sadar bergantung pada Web3. Karena orang dulu bergantung pada internet tanpa kembali menulis surat. Oleh karena itu, P-Network dengan beberapa fitur utama Web3 yang mencakup desentralisasi, data tidak lagi tersimpan dalam server terpusat, melainkan didistribusikan melalui jaringan blockchain. Kemudian, interoperabilitas, yaitu sistem yang memungkinkan berbagai aplikasi dan platform untuk terhubung tanpa hambatan. Kemudian selanjutnya kepemilikan pengguna, di mana data dan aset digital sepenuhnya berada di tangan individu, bukan di pihak ketiga. Di mana hal ini tentunya akan menciptakan keamanan yang lebih tinggi dengan enskripsi berbasis blockchain. Risiko peretasan dan manipulasi data menjadi lebih rendah. Kemudian berbicara mengenai proyek P-Network. Apa peran P-Network dalam Web3? Tentunya P-Network memiliki beberapa peran sentral dalam dunia Web3. Antara lain, aksesibilitas global, di mana siapapun bisa menambang tanpa harus membeli perangkat mahal. Kemudian selanjutnya, desentralisasi nyata, di mana pengguna memiliki kendali penuh atas aset mereka tanpa perantara. Selanjutnya, ramah lingkungan. Tidak seperti penambangan Bitcoin yang membutuhkan energi besar, P-Network memanfaatkan sistem konsensus yang lebih efisien. Dengan ekosistem berbasis komunitas, dengan jutaan pengguna aktif, P-Network memiliki potensi untuk menjadi bagian penting dari ekonomi digital Web3. Misalnya kita ambil salah satu contoh aplikasi dalam ekosistem P-Network. Antara lain, P-Chat, yaitu aplikasi pesan terintegrasi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi secara aman dan efisien dalam ekosistem P. Kemudian ada Fireside Forum, di mana platform media sosial terdesentralisasi yang memanfaatkan tokenomic fee untuk mendorong diskusi yang autentik dan bermakna. Kemudian selanjutnya ada Brainstorm, yaitu aplikasi yang memungkinkan pengembang dan pengguna untuk mengusulkan ide-ide aplikasi Pi, bergabung dengan proyek yang ada dan meninjau proposal proyek tersebut. Sahabat Yasdar, inilah beberapa hal yang menguatkan kita mengapa kita sangat meyakini bahwa P-Network adalah proyek berskala besar yang tentunya memiliki nilai yang besar. Walaupun demikian, admin tidak sedikit pun menggiring opini untuk membuat Anda percaya, karena kepercayaan Anda akan lahir daripada hati dan pikiran masing-masing dengan dukungan dan sejumlah alasan yang membuat Anda yakin. Untuk itu, jika saja ada perbedaan pendapat, hal ini sesuatu hal yang wajar, karena kita tidak bisa mengintervensi siapapun dan kita tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sebelum admin akhiri, jangan lupa saksikan tayangan Yasdar TV selanjutnya hari ini pukul 20.00 dengan tema Bongkar PGCP $314.159 dan Pi Bursa. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk masa depan yang lebih baik. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap berada di jalur, selalu kita ingatkan pesan Cheng Dioven,
dipastikan bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para pionir. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.